Salam, kita bertemu dalam podcast dari Meja Redaksi. Di podcast ini, saya Almera Belva dari Politeknik Tempo akan berbincang-bincang dengan redaksi, membahas berita terhangat selama sepekan yang menjadi cover di koran Tempo. Pemirsa, Dewan Pengawas KPK tengah mengusut dugaan pelanggaran etik oleh Lili Pintauli Siregar. Wakil Ketua KPK itu dilaporkan menerima tiket MotoGP Mandalika dan paket menginap di hotel mewah dari Pertamina. Lili dan rombongan diduga menerima fasilitas tiket MotoGP Mandalika serta akomodasi dari Pertamina. Selain itu, Wakil Ketua KPK ini dilaporkan mendapat fasilitas menginap selama sepekan di resort mewah yang berharga 3 juta sampai 5 juta semalam. Wow. Laporan ini menambah deretan pelanggaran etik Lili. Ia juga pernah diadukan melakukan pelanggaran etik karena berkomunikasi dengan Wali Kota Tanjung Balai yang saat itu sedang berperkara di KPK. Lili sudah diputus bersalah dan dipotong gaji pokoknya sebesar 40% selama 12 bulan oleh Dewan Pengawas KPK sejak Agustus 2021. Artinya saat ini pun Lili masih dalam masa hukuman. Nah, kasus ini tentu mengusik rasa keadilan publik. Untuk lebih jelasnya mengenai kasus ini, saya akan berbincang dengan Mas Reza Maulana, redaktur utama Koran Tempo. Halo Mas Reza. Halo, Al. Apa kabar nih Mas? Ya, makasih. Baik ya. Siap buat berbagi informasi nih ya Mas ya? Insya Allah. Nah, oke Mas, kita langsung aja nih Mas. Nah, apa saja sih kasus pelanggaran kode etik yang pernah dilakukan oleh Wakil Ketua KPK ini sih Mas? Oh ya, tadi Al udah jelasin satu ya soal yang komunikasi Yang dengan tersangka di Tanjung Balai itu, tersangka kasus korupsi Tanjung Balai itu satu. Nah, terus selain itu paling tidak ada 3 lagi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ibu Lili Pintauli Siregar ini. Jadi masih terkait kasus Tanjung Balai itu, Ibu Lili ini memberikan keterangan di konferensi pers yang mengatakan dia tidak pernah berkomunikasi gitu ya. Nah, ini kembali dilaporkan oleh waktu itu pegawai KPK yang nonaktif ya, yang dia mengatakan, pelapor mengatakan itu merupakan keterangan palsu gitu ya. Jadi itu dalam satu kasus itu jadi 2 gitu. Berikutnya kasus yang kurang lebih sama, yaitu berkomunikasi dengan tersangka korupsi, juga terjadi di kasus korupsi Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Ini kayaknya ada hubungannya karena beliau dari Sumatera Utara ya. Sama kasusnya seperti itu, berkomunikasi dengan tersangka kasus korupsi. Nah, cuman yang ini belum ada hasilnya. Dewan Pengawas KPK maksudnya sudah memeriksa kasus ini sampai ke Medan, tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Dan terakhir ya, yang kita akan bahas ini, yang keempat ini adalah di dugaan penerimaan fasilitas oleh Ibu Lili Pintauli Siregar dari Pertamina di MotoGP Mandalika. Gitu. Nah, sebenarnya apa hubungannya ya Mas ya? Kan wakil ketua KPK gitu sama event MotoGP itu, maksudnya kita sebagai publik itu kenapa dia bisa dapat tiket dari Pertamina sendiri itu gimana ya? Oke. Ini kita nanya sama sumber kami di KPK ya, yang mengatakan bahwa sejak beberapa waktu lalu, jauh sebelum event itu, Mandalika, event ini Maret ya, Ibu Lili itu dikatakan ini emang tertarik pengen nonton gitu. Jadi dan dia kasakusuk lah cari-cari tiket. Nah, waktu itu cuman orang-orang di KPK nggak terlalu ambil pusing gitu. Nah, mereka baru kaget saat ada laporan ini. Laporan ini dilaporkan awal bulan April ya, dan sedang berjalan pemeriksaannya oleh Dewan Pengawas sekarang. Gitu. Oke. Nah, dari pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata Lili juga sudah dipotong gaji pokoknya sebesar 40% selama setahun ini kan ya Mas ya. Nah, ini mengapa ini mengapa ini sudah membuat dia jera gitu? Setelah berbagai macam kasus, dan sebesar apa sih potongan 40% itu kalau di dalam rupiah gitu? Iya. Kalau dilihat dari struktur pendapatan ya gitu, besar sekali. Pendapatan komisioner KPK ini mencapai 123 juta ya, paling besar itu tunjangan
tunjangan jabatan gitu sekitar 24 juta, tunjangan perumahan 37 juta, tunjangan transportasi mencapai 29 juta gitu. Jadi secara total mereka dapat 123 juta. Tetapi di situ ada juga unsur gaji pokok yang hampir sama kayak UMR di Jakarta, yaitu 5 juta gitu gaji pokoknya. Nah, gaji pokok inilah yang dipotong selama setahun sebesar 40%. Ya, berapa tuh berarti 2 juta kali ya kira-kira gitu. Gitu. Jadi gaji pokok dapat, terus ini diduga tiket Mandalika juga dapat gitu ya? Iya. Oke, nah seperti apa sih Mas penelusuran yang dilakukan oleh Koran Tempo sendiri gitu dalam kasus tiket Mandalika ini? Oke, jadi kami informasi ini berdasarkan dari sumber-sumber kami, baik yang di KPK maupun di luar ya. Kami mendapati bahwa Ibu Lili ini datang bersama rombongannya, itu ada yang bilang keluarga tapi kami belum dapat konfirmasinya. Jadi paling nggak dia bawa rombongan lah gitu, paling nggak 10 orang gitu. Wow. Mereka tuh nonton di tribun yang kelasnya itu premium grandstand zona A. Ini nggak yang paling mahal, cuman termasuk yang mahal tapi bukan yang paling mahal ya. Yang paling mahal itu kan yang ada makannya segala macam di atas sepeda. Nah ini di tribun. Cuman tribunnya ini kalau dari lokasi tribun yang paling bagus lah gitu. Zona A itu harganya 2,8 juta per orang. Wah. Selain itu Ibu Lili juga dilaporkan ya dapat fasilitas menginap di namanya Hotel Ember Lombok Beach Resort. Ini letaknya agak jauh sekitar 30 km dari sirkuit, tapi ini hotel paling bagus lah, salah satu hotel paling bagus di kawasan itu gitu. Bentuknya villa-villa dan satu kamar itu karena waktu itu lagi peak season banget Mandalika ini, itu jadi harga itu melonjak sewaktu menjadi 3-5 juta per malam ya. Full service banget gitu ternyata ya Mas ya? Lebih lah, nggak cuma full service, pemandangannya bagus, villa-villa segala macam, itu hotel paling bagus gitu. Nah, penelusuran kami mendapati bahwa tiket itu dipesan lewat Mitra Tours and Travel. Mitra Tours and Travel ini cucu perusahaan Pertamina, jadi di bawah PT Patra Jasa ya. Pertamina anak perusahaannya Patra Jasa, nah ini di bawahnya Patra Jasa gitu. Nah itu dipesan lewat Mitra Tours and Travel ini. Kami udah datangin ke sana tapi mereka menolak untuk diwawancara gitu. Jadi disebutkan dalam sumber kami mengatakan bahwa tiket untuk Ibu Lili dan rombongan ini dipesan oleh Mitra dan dibayarkan dulu oleh Mitra dulu nih yang bayarin gitu. Waduh. Dia kirim invoice-nya ke Pertamina dan Pertamina membayarkan itu gitu. Jadi tapi bukan atas nama Ibu Lili. Kami mendapatkan informasi pemesanan ini dilakukan oleh atas nama 4 orang gitu, yang itu bukan orang KPK. Kami juga belum tahu mereka siapa begitu. Jadi untuk transparansi informasi tentang tiketnya sendiri itu tidak ada klarifikasi balasan gitu ya Mas ya? Iya, kami belum dapat konfirmasi dari baik Ibu Lili maupun Pertamina. Oke. Nah, Koran Tempo menengarai bahwa ada upaya untuk merekayasa kasus ini nih Mas, agar terlepas dari jerat gratifikasi. Apa saja sih Mas indikasinya? Ya, dari sumber mengatakan bahwa beberapa hari ini Ibu Lili disebut sedang kasakusuk gitu ya untuk di tengah pemeriksaan Dewan Pengawas ini, karena Dewan Pengawas kan nggak cuma minta keterangan dari Ibu Lili ya, juga minta keterangan dari Pertamina dan juga beberapa orang lain. Itu Ibu Lili itu mencoba mengembalikan fasilitas itu gitu. Nah, kalau fasilitas dikembaliin, harapannya adalah bisa terlepas dari pasal gratifikasi. Karena menurut Undang-Undang Tipikor pasal 12, gratifikasi itu bisa dikembalikan dalam waktu 30 hari. Nah, ini masih ada waktu nih. Itu kalau mengingat event MotoGP maksudnya, itu bisa kita masih dalam waktu 30 hari itu. Ada juga upaya kedua dengan membuat fasilitas itu seolah-olah merupakan undangan dari Pertamina kepada para pimpinan KPK gitu. Jadi pimpinan KPK diundang, Bu Lili jadi wakilnya gitu ya, kira-kira gitu. Nanti
dibayarin oleh Pertamina semuanya, tapi nanti akan diganti oleh KPK gitu, karena KPK nggak boleh sama sekali menerima apapun dari pihak lain gitu. Bahkan kalau lagi periksa tersangka atau di tempat kejadian perkara gitu ya, mereka menerima air putih pun nggak boleh, apalagi gitu. Jadi ketika dapat fasilitas seperti ini secara resmi ya, menurut upaya ini itu harus diganti uangnya semuanya gitu. Nah, jadi ada dua metode itu yang kabarnya sedang coba dijalankan. Oke, baik. Terima kasih banget nih Mas Reza atas penjelasannya. Pemirsa, simak ulasan berita terhangat Koran Tempo selama sepekan di podcast dari Meja Redaksi yang tayang di Facebook Koran Tempo, Facebook Tempo Media, dan YouTube Tempo Media. Saya Almera, pamit undur diri. Terima kasih.